Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abu Farhan Salimi, NPM 2332500036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu pada masa kini dan juga metode ilmiah pada ilmu filsafat. Yang pertama adalah klasifikasi ilmu pada masa kini. Berikut telah dikemukakan beberapa ilmu pengetahuan yang didukung oleh banyak ahli. Yang pertama adalah ilmu a prioris atau ilmu rasional. Yang kedua adalah ilmu a prioris atau ilmu empiris. Yang pertama adalah ilmu rasional. Ilmu rasional ini adalah suatu ilmu yang dimana kita peroleh atau kita dapatkan tanpa kita harus melakukan suatu kegiatan atau pengalaman, atau bisa dikatakan atau dengan kata lain, kita sudah mengetahui pengalaman atau kita sudah mengetahui pengetahuan tersebut tanpa harus kita melakukan suatu kegiatan. Sebagai contoh, air laut itu rasanya asin. Nah, jadi dari pengertian tersebut atau contoh tersebut, tanpa harus kita melakukan kegiatan untuk meminum air itu untuk membuktikan bahwa air laut itu asin, kita sudah tahu. Nah, atau kita bisa sebut dengan kata lain, ilmu a prioris atau ilmu rasional ini adalah suatu ilmu yang kita peroleh sebelum melakukan pengalaman. Yang kedua adalah ilmu empiris. Nah, ilmu empiris ini adalah suatu ilmu yang kita peroleh atau suatu pengetahuan yang kita peroleh setelah kita melakukan pengalaman. Sebagai contoh, kita yang awalnya belum mengetahui cara operasional komputer, cara bagaimana mengoperasionalkan komputer dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, tapi setelah kita mengikuti kursus komputer, kita bisa melaksanakan atau mengoperasikan komputer dengan baik, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya seperti Microsoft Office, Microsoft Word dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu empiris ini dibagi menjadi dua ilmu, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan alam dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan rohani. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu ini berobjekkan hal-hal yang cukup dijangkau atas dasar kategori kausalitas. Nah, jadi maksudnya ilmu pengetahuan alam ini dapat kita terangkan dengan cara mengaplikasikan sebab akibat, atau dengan kata lain, dalam ilmu pengetahuan alam, sebab akibat itu memiliki hubungan yang terikat atau terkait. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan kegiatan A, maka dia akan memperoleh hasil B, atau dengan kata lain, hasil B akan diperoleh seseorang apabila seseorang itu melakukan suatu kegiatan A gitu. Jadi ilmu pengetahuan alam ini bisa dikatakan ilmu yang di dalamnya kita bisa meramalkan hasilnya bagaimana. Untuk yang kedua adalah ilmu pengetahuan rohani. Objek dari ilmu pengetahuan rohani ini adalah manusia dan kerohaniannya. Sebagai contoh, di dalamnya manusia itu tidak cukup dijangkau atas dasar kausalitas dan finalitasnya saja. Contohnya, benda mati itu tidak dapat bergerak. Benda hidup seperti hewan itu dapat bergerak, namun dia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Sedangkan manusia itu dia bergerak dengan sadar, bergerak dengan akal pikiran. Nah, jadi manusia itu bisa mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dari ketiga aktivitas inilah itu adalah salah satu aspek untuk kita menjangkau kata manusia tersebut. Lalu dengan kata lain, ilmu pengetahuan rohani ini tidak sama dengan ilmu pengetahuan alam. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan rohani ini kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di kedepannya, seperti itu. Selanjutnya, di samping klasifikasi yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat di dunia ilmiah ini terdapat beberapa ilmu lagi yang mempersoalkan tentang pembagian lain, yaitu yang pertama ada ilmu teoritis dan praktis, yang kedua ada ilmu murni dan terpakai atau terapan, yang ketiga ilmu deskriptif dan normatif.
Yang pertama adalah ilmu teoritis dan praktif. Ilmu teoritis ini adalah suatu ilmu yang di dalamnya hanya mempelajari tentang teori saja tanpa ada kegiatan. Sedangkan ilmu praktis adalah ilmu di mana kita langsung mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Sebagai contoh, ilmu kimia dalam suatu ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu teoritis, atau di dalamnya kita hanya mengkaji teori-teorinya saja. Tetapi beda dalam ilmu kedokteran. Ilmu kimia adalah ilmu praktik, atau di dalamnya dalam suatu kegiatan kedokteran kita langsung melaksanakan kegiatan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu kimia tersebut. Yang kedua ada ilmu murni dan terapan. Kalau ilmu murni itu adalah ilmu yang berisi tentang pengetahuan yang kita dapatkan sendiri. Sedangkan ilmu terapan adalah ilmu yang mengarah kepada suatu kegiatan atau suatu kegunaan. Sebagai contoh, ilmu kimia itu adalah ilmu kimia itu adalah ilmu murni karena di dalamnya hanya berisikan tentang pengetahuan-pengetahuan saja. Sedangkan teknologi kimia itu adalah suatu ilmu terapan. Jadi di situ bukan hanya berisikan tentang pengetahuan saja, tapi dia berisikan tentang kegunaannya atau yang berkaitan tentang teknologi kimia tersebut. Yang ketiga ada ilmu deskriptif dan normatif. Ilmu deskriptif itu berisikan tentang pemaparan yang dijelaskan dengan kata-kata yang baik, jelas dan terperinci. Sedangkan ilmu normatif adalah ilmu yang berisikan tentang pemahaman apakah itu ilmu-ilmu tersebut bisa kita terima atau tidak dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ilmu deskriptif itu adalah ilmu bahasa, dan yang kedua adalah ilmu normatif sebagai contohnya adalah ilmu kesusastraan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini adalah suatu metode di mana kita akan membuktikan suatu penelitian yang dia berawalan dari hipotesis hingga kita mendapatkan generalisasi atau kesimpulan. Nah, dari metode ilmiah ini terdapat beberapa macam metode. Yang pertama itu metode deduktif, yang kedua ada metode reduktif. Nah, metode reduktif ini dibagi menjadi dua, metode reduktif metode reduktif yang induktif. Yang kedua ada metode reduktif yang tidak induktif, dan yang ketiga adalah metode fenomenologis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah metode deduktif. Jadi dasar metode deduktif ini adalah silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme yakni pendapat-pendapat yang menimbulkan suatu kesimpulan. Terdapat tiga unsur yang berhubungan tentang silogisme. Yang pertama adalah tiap pengertian yang digunakan dalam perdalilan hendaknya ditegakkan dengan batasan atau definisi. Nah, jadi di sini harus terdapat batasan-batasan. Sebagai contoh, selain batasan juga kita harus memiliki ciri khas untuk tentang ilmu ini. Sebagai contoh, persegi itu berbentuk segi empat, itu adalah pengertiannya atau batasannya. Ciri khasnya adalah setiap sisinya itu bersudutkan 90 derajat. Yang kedua adalah unsur kedua adalah aksioma. Aksioma ini adalah suatu pendapat yang dimana dia bersifat evident tapi dia tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, unsur ketiga adalah postulat, dimana ini adalah pendapat yang bersifat tidak evident dan juga tidak dapat dibuktikan. Yang metode kedua adalah metode reduktif yang induktif. Nah, metode ini adalah suatu metode yang tertata dengan rapi. Bisa saya katakan metode ini tertata dengan rapi. Karena apa? Karena dia berawalan dari kita merumusan hipotesis, lalu pengumpulan data. Setelah pengumpulan data kita klasifikasi data. Setelah klasifikasi data, lanjut lagi kita ke generalisasi. Yang pertama itu hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah suatu kemungkinan atau jawaban sementara dari apa yang akan kita teliti. Nah, setelah kita memiliki jawaban kemungkinan itu, kita akan melakukan penelitian. Setelah kita melakukan penelitian, kita maka akan mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang apa yang telah kita teliti atau kita eksperimenkan.
Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, baru kita klasifikasikan, di mana klasifikasi ini bertujuan untuk kita mencapai langkah terakhir atau generalisasi, atau yang biasa kita ketahui atau kita pahami tentang generalisasi itu adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah metode reduktif yang tidak induktif. Jadi metode ini adalah suatu metode dia yang tidak hanya mencari atau mendeskripsikan tentang satu hal aja, atau bisa kita dengan kata lain, dalam metode ini tidak hanya mengumpulkan data serupa saja, tapi dia bisa mengumpulkan beberapa data yang bermacam-macam, tapi dia bersifat individualis. Selanjutnya adalah metode fenomenologis. Metode fenomenologis ini adalah suatu metode di mana dia hanya bertujuan untuk mencari hakikat fenomena murni. Nah, dalam metode ini terdapat dua reduksi. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Pada reduksi ini hanya berkaitan tentang subjektivitas, teori, dan juga tradisi. Sedangkan reduksi yang kedua adalah reduksi eiditis. Nah, pada reduksi ini adalah terdapat dua tahap. Tahapan yang pertama atau taraf yang pertama itu hanya taraf yang pertama tidak akan dipersoalkan apakah fenomena itu benar ada atau tidak. Jadi di sini kita hanya mencari atau mengetahui apa fenomena yang sudah terjadi atau bagaimana fenomena itu bisa terjadi saja, tanpa kita harus mempersoalkan apakah itu beneran ada atau tidaknya. Yang kedua adalah taraf kedua. Nah, setelah kita melakukan eksperimen itu, kita cari ciri-ciri fenomenanya. Nah, ciri-ciri fenomena itulah yang akan nanti kita kumpulkan untuk kita bisa mencapai hakikat atau tercapainya hakikat fenomena murni. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.